berkat pertolongan Tuhan di tahun-tahun lalu, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa memuliakan nama Tuhan, karena kita masih disayang oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita pujikan Yesus kekasih jiwa. Amin. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Saya rindu untuk kaum wanita, untuk memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari semuanya wanita yang merasa wanita-wanitanya Tuhan, silakan maju ke depan. Haleluya, monggo. Semuanya wanita Tuhan. Wanita yang merasa wanita, semuanya namanya wanita ini betul. Dan semuanya monggo ibu, semuanya kita menuju yang nama Tuhan. Ini adalah wanitanya BPD Alpha Omega. Tidak ada hubungannya wanita-wanita BPD tidak bisa merayakan perayaan Natal. Amin. Iya. Karena sih nggak tahu nih. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Itu pujian dari kaum wanita. Jangan khawatir, Tuhan pasti akan memberkati ibu-ibu. Amin. Kalau bisa yang ditanyakan selalu puji nama Tuhan. Sekarang bapak-bapak, semoga lagu
di tangan saya memuji muliakan nama Tuhan. Semoga Bapak-Bapak berbahagia. Semoga Bapak-Bapak muliakan nama Tuhan. Kersane Allah. Setia untuk melayani Tuhan. Amin. Sungguh luar biasa. Di pagi yang indah ini kita bisa memuji muliakan nama Tuhan. Kita yakin dan percaya. Oleh dalam anak Tuhan. Hallelujah.
singer maupun juga pemusik dan seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini, Engkau tetap pulihkan, kuatkan, dan urapan yang baru senantiasa ada di dalamnya. Dan sebentar pemberitaan firman Tuhan, Roh Kudus pimpin kami, arahkan kami agar mulut bibir kami hanya Engkau pakai sesuai dengan rencanamu. Sucikan hati kami, sucikan pikiran kami. Setiap apa yang kami lakukan ini untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami ingin melakukan sebagaimana tugas untuk memberita Injil agar setiap kami yang ada tetap mendapatkan janji keselamatan yang datangnya daripada-Mu. Itu sebabnya kami mengucap syukur. Segala kekuatan yang lain yang coba menghilangkan konsentrasi kami tolong singkirkan dalam nama Yesus Kristus. Nyari ruangan ini, nyari setiap hati kami, dan kuasa Tuhan Yesus yang kami izinkan dan kuasa bekerja. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan terima firman-Mu saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati. Masih lelah? Belum. Masih kemana ke sana? Baik, puji Tuhan saudara-saudara. Kita bersyukur ya saat ini Tuhan sangat baik. Kita masuk pada hari yang keempat ini dalam pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Baiklah, kita akan merenungkan firman Tuhan. Jadi judul khotbah pagi hari ini, salib adalah realita yang sempurna bagi keselamatan kita, bagi pengampunan. Ya. Jadi salib realita pengampunan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, perlu kita perhatikan ya bahwa Tuhan Yesus begitu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, itu berbicara tentang kenyataan yang tidak bisa dipungkiri lagi, dan itu sesuatu yang nyata. Pengampunan terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Nah, saudara-saudara, perlu diperhatikan. Kalau saya merenungkan firman Tuhan yang sangat luar biasa, kalau saudara membaca di dalam Lukas pasal yang ke-22, saudara-saudara, di sana ya, kita akan membaca terlebih dahulu di dalam pasal 23-nya, ya, dalam pasal 23 ayat 33 dan 34. Saudara-saudara, ya, di sini katakan begini, di dalam Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-33 dan 34. Saudara bisa mengikuti yang gak bawa Alkitab, silakan baca di layar itu, dan saya akan bacakan di Alkitab, ya, Perjanjian Baru, ya, masih tetap di cetakan yang pertama. Nah, saudara-saudara, dikatakan begini, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuat undi untuk membagi pakaiannya. Puji Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, kalimat diungkapkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu bukan dalam suasana yang nyaman, bukan di zona yang rasanya dia damai-damai, tetapi ketika Yesus sudah disalibkan, dibawa di bukit Tengkorak. Nah, itu yang artinya Golgota itu, saudara-saudara, ya, Golgota itu artinya bukit Tengkorak, ya. Tetapi pada waktu saya ke sana, saya tidak melihat Tengkorak di situ. Ya, karena itu memang bekas dulu untuk juga pembuangan atau makam orang-orang yang meninggal, jadi ditaruh di bukit itu. Nah, saudara-saudara, itu disebut bukit Tengkorak. Maka kita memperhatikan di salib itulah ketika kita membaca dengan seksama, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka
menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Disalib itu maksud saya, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Yang mereka itu siapa? Mereka yang sedang melakukan tindakan kejahatan terhadap Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, kalau kedua orang sebelah kanan dan sebelah kiri itu sudah nyata, karena dia atau mereka itu sudah berbuat jahat, layak mereka dihukum mati, disalibkan. Sedangkan Yesus tidak, saudara-saudara. Yesus tidak berdosa. Kalau kita memperhatikan saat dia dihadapkan Pilatus, saudara-saudara, ya, ketika dia diperhadapkan di Pilatus, ya, maka di sana Pilatus itu tidak mendapati kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati, tidak didapati, tidak ditemukan dari Yesus, ya, orang ini tidak bersalah. Maka akhirnya Pilatus pun di dalam Alkitab yang lain dia mencuci tangan sehingga menyerahkan Yesus kepada pihak penjahat itu untuk disalibkan. Dengan kata arti lain, kalau dia itu sudah mencuci tangan, artinya dia itu tidak menanggung akibatnya. Itu menurut adat orang Yahudi, ya. Tidak hanya sekedar bahwa dia itu akan makan, mesti cuci tangan terlebih dahulu, tetapi cuci tangan juga merupakan bahwa dia ini tidak ada urusan yang mendalam dengan orang itu sebenarnya, dan dia melepaskan pengampunan sebenarnya. Tetapi saudara-saudaraku, karena orang-orang yang jahat, orang-orang yang sudah penuh kebencian terhadap Tuhan Yesus, sehingga dia memaksa bebaskan yang Barabas, ya, dan salibkan Yesus. Nah itulah akhirnya mereka juga disetujui ketika sudah mereka masuk di Herodes. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita memperhatikan hal itu, ya, sangat jahatnya, sangat tragisnya Yesus mengalami itu. Nah saudara-saudara, itu pun dia disalib loh, sudah disalib, sudah dipaku, sudah disulamkan, artinya sudah diangkat salib itu. Jadi sudah didirikan. Saudara, kita perhatikan, ya, semenjak dari awal setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya, di Taman Getsemani dia berdoa, saudara, itu kronologis awalnya. Dia berdoa di Taman Getsemani, dia sudah menangis di hadapan Bapa. Sempat dia katakan begini, Bapa, kalau boleh cawan ini kau lakukan daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, kehendakmu yang terjadi, Bapa. Dan itu dia waktu menyampaikan itu, ini karena dia gemetar, barangkali karena dia merasa beban yang cukup berat, sampai peluhnya seperti darah, keringatnya seperti darah. Kalau kita teliti, itu adalah merupakan stres tingkat tinggi yang dialami oleh Tuhan Yesus. Stresnya bukan main, dia karena menghadapi beban yang begitu berat, luar biasa, saudara. Dosa bukan hanya satu orang, tetapi semua manusia yang ada di bumi ini, termasuk saudara dan saya, diampuni Tuhan Yesus. Amin. Termasuk saudara dan saya mendapatkan prioritas dari surga, mendapatkan pengampunan dari Bapa di surga. Dia relakan hidupnya untuk mengalami penderitaan itu, saudara-saudara. Tetapi walaupun toh di dalam penderitaan yang cukup berat, roh pengampunan selalu ada dalam Tuhan Yesus. Roh pengampunan itu nyata di dalam kehidupan mereka. Saudara, bayangkan, kita perhatikan pertama, ketika dia selesai berdoa di Taman Getsemani, lalu ditangkap oleh orang-orang yang dipimpin oleh Yudas Iskariot. Siapa Yudas? Halo? Siapa Yudas itu? Teman kita main kemarin. Kalau dengan Tuhan Yesus yang mencelupkan tangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu perjamuan, gimana? Kalau kita kemarin kan lagi dicelupkan tangan kita di kresek dengan jeruk. Saudara, jadi kita perhatikan itu. Jadi kita memperhatikan sesuatu yang luar biasa. Sama Yudas Iskariot itu adalah murid yang disayangi juga, murid yang diberikan kepercayaan, murid yang dekat
dipercayai. Orang yang dipercayai berarti orang dekat dengan dia. Lu kok ya beraninya, kok tegoman, tolong. Wis gak ngerti iku gurune, gak ngerti iku bapake juru keselamatane. Wis ora mikirin mau. Betul? Mau duit hati-hati ya. Aku sering waktu pagi aku kayak gitu. Jadi hati-hati, perkara ini sensitif. Bisa juga membuat saudara sejahtera, bisa juga menghancurkan kehidupan saudara. Ya, makanya kita itu pernah, kalau engkau nggak bisa menjaga apa namanya, di Amsal itu katakan harus kamu besok di artinya kalau bosok Jawa sih untuk kaku gelojo, ya kan? Tapi kan di perjanjian baru jangan engkau tamak akan uang, saudara. Karena ketamakan itu akan dikatakan awal dari kehancuran dalam kehidupan. Gak peduli punya orang, gak peduli itu duit panas. Ya kan di dapur sana ada duit panas. Pernah sudah maksudnya itu ya, tante yang lagi masak di Meksiko itu kan panas tuh. Nah, tiba-tiba orang duit sih kecil. Dijemur di situ kan lama-lama kering, itu tak terlalu panas. Saudara, bukan karena duit panas, yang mas panas itu ya duit mana 13-an. Saudara, jadi gak peduli, wes angkut saja. Ya. Apalagi ada yang sekarang ini zaman pinjol lah. Apalagi ya wes ini. Jadi saudara, Yudas itu mikirkan hanya masalah duit. Pernah kan waktu Tuhan Yesus itu diurapi dengan minuman waktu dengan seorang perempuan, ya, yang namanya Maria, nangis di kaki itu, nangis. Kalau di Alkitab yang satunya dikatakan dia itu terus menangis sampai lonya atau juga air mata itu menetes terus di kaki Yesus, dan dia sambil menyeka dengan rambutnya. Tapi di sisi lain ditulis bahkan Maria itu menumpahkan ya minyak narwastu yang mahal digunakan untuk mengurapi Yesus, ya, lalu diseka dengan rambutnya. Lalu saudara-saudara dengan Tuhan, di situ yang komen bukan Marta, yang komen bukan perempuan-perempuan yang lain. Biasanya itu kalau sesama perempuan kan itu, oh sayang aku tak gitu. Maria sayang aku. Ambur-ambur aku tuh tidak gini. Sekarang, tetapi pada waktu itu yang komen siapa? Di dalam Alkitab dikatakan Yudas. Kenapa orang itu pemborosan seperti ini? Minyak yang mahal, yang bisa nilainya sampai 300 dinar, cuma kau tumpahkan. Lalu Tuhan Yesus katakan, enggak kau biarkan, karena dia sedang
Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan, yang jadi pola pikirnya Yudas itu sampai dia rela menyerahkan Yesus, saudara. Dulu dia melihat minyak karwastu ini seharga 300 dinar. Kalau mata uang emas dinar itu nilainya satu dinarnya berapa gram itu kan sudah berapa jumlahnya, berapa miliar, saudara. Dan itu kita perhatikan. Jadi dia tampaknya bukan main. Dia sampai Tuhan katakan dia karena waktu itu kan kata dibagi-bagikan kepada orang miskin. Nah, tetapi Tuhan katakan tahu hatinya Yudas itu, orang ini bukan karena mengirimkan orang miskin. Ya, lalu Tuhan kau dicoba-coba. Jadi diketahui hatinya. Sekalipun dia mengungkapkan seolah-olah memikirkan orang miskin, tetapi hanyalah kepentingan diri sendiri yang dia itu pikirkan. Makanya dikomplain juga oleh Tuhan, backup oleh Tuhan Yesus supaya dia itu mengerti kehendak Allah gitu. Lalu saudara-saudara kekasih Tuhan, kita perhatikan baik-baik. Ketika terus dilakukan seperti itu, dan pada akhirnya, ya, ketika kita melihat di dalam pasal-pasal ini, ketika Yudas mulai menyerahkan gara-gara hanya uang berapa? Ada yang ingat? 30 keping perak, bukan 1000 perak angklung. Dibodoh. Saudara-saudara, itu kita berarti 30 keping perak. Coba perhatikan baik-baik. Yesus sama Yudas Iskariot cuma dihargai 30 keping perak. Coba kalau kita perhatikan, dia itu Tuhan. Amin. Dia itu Allah yang suci. Gara-gara 30 keping perak dia terima, lalu diserahkan Yesus. Pelecehan, menyakitkan Bapa, menyakitkan Yesus, saudara-saudara. Itu murid loh, ya, murid. Ditambah lagi pada waktu Yesus sudah ditangkap, dibawa ke imam kepala atau imam agama, ya saudara. Ya, di situ Petrus tidak mau dekat-dekat. Dia ada di halaman. Karena memang mungkin pada waktu itu juga pada musim dingin. Yang saya pada waktu datang ke Israel bulan Januari. Dinginnya bukan main. Ya, puji Tuhan pada waktu itu sama yang nyemponsori saya dibelikan jaket itu 2 yang hangat-hangat itu, ya. Walaupun yang satu tak pakai, tapi perebutan itu selesainya, loh, aku ditanya sama si Gideon, Pak Gideon, Mas, kenapa rambutmu terus putih? Loh, enggak apa-apa. Loh, coba telur, tak suweni, ternyata itu apa? Bulu-bulunya si jaket tadi yang topinya tepatnya begini, kayak gini kan? Ya akhirnya kayak terputih kayak Amitabha. Ya untung nggak kebelos itu juga. Nah, kita memperhatikan itu, sungguh sangat luar biasa, dinginnya bukan main, ya, dinginnya bukan main. Tetapi puji Tuhan ya, karena kami dulu nggak ikut tur seperti yang lain yang 11 hari dengan harga yang murah. Karena ada orang yang begitu luar biasa, memang Tuhan itu mengistimewakan juga kami yang merasakan sukacita. Ya di hotelnya saja, hotel yang lumayan, jadi air hangatnya itu standby terus, ya. Jadi kalau kita makan tinggal makan prasmanan terus dan terserah makan apa saja diperbolehkan. Nah itulah sangat luar biasa. Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan, pada musim dingin itu mungkin Petrus pada waktu itu juga terjadi pada masa musim dingin. Kenapa? Buktinya di halaman itu mereka sedang bikin api diam gitu loh.
ya berdiam, ya sama dengan saya dulu waktu ada di APBD itu awal-awal masa bulan ini nggak mau turun dari apel, ya karena kalau sudah turun itu nggak pakai sedang beli rasanya lima gape gitu. Nah akhirnya juga duduk lagi di tempat tidur, ya, silo di situ sampai anak-anak muda juga datang ke situ sama silo, gitu. Nah lalu saudara-saudara, berikutnya juga lama-lama mikir, kalau aku terus banyak di tempat tidur saja ini, ya kapan menangkan sila? Kapan dapat sila? Pikiran saya. Akhirnya tinggal itu tempat tidur, lalu jalan-jalan, ya interaksi dengan masyarakat. Oh akhirnya juga kan bawa kepada salah satu orang yang sakit dan kemudian mau didoakan dan disembuhkan. Ternyata luar biasa ketika pergi itu Tuhan nyertai. Nah coba aku tunggu di situ di tempat tidur, orang itu jiwa malah nanti coba sama Tuhan. Jadi saudara-saudara itu Petrus yang berdiam, ya berdiam karena pada waktu musim ini coba perhatikan, murid loh ini, ya murid. Jadi mereka itu nggak mau dekat dengan Tuhan Yesus. Yang terkenal mereka mau dekat itu hanya Yohanes. Masih mau mengikuti di mana Yesus dibawa kemana, ya. Jadi pada waktu dia dibawa ke Imam Kayafas itu saudara-saudara. Nah itu ada kalau kita naik dari turun dari masuk ke tempat itu, ibaratnya ada tempat parkirnya, kita langsung masih rata begini, lalu kita turun begitu, turun sampai kira-kira ada kalau sekitar 6 meter, ya 6 meter. Lalu Yesus disekat di situ di bawah itu, saudara. Jadi ketika kita masuk di situ itu apa yang rasa? Aku tuh nangis ya. Iya betul, tapi kan aku dewi. Ini ternyata juga ketika kita ngobrol-ngobrol sekali itu, aku tadi kayak waktu masuk di situ kok rasanya aku tuh nangis ya. Gak seperti di atas sana. Iya, itu ternyata Yesus disekat di situ kan sama Pak di sini. Jadi pemerintah banyak saudara, pemerintah banyak. Lebih terus dibubur enak-enak, malah api-api. Dia itu lagi memikirkan Petrus, dia lagi memikirkan Yudas. Lalu Yudasnya terlalu kepikiran. Petrus nyangka pernah diiling oleh Yesus. Ya, dia mau membela Yesus. Dia katakan sebelum ayam berkokok aku sudah menyangkal aku 3 kali. Sudah dipikir dulu kok yo pancet bundel tadi. Saudara, tapi begitu Yesus sudah dibawa ke situ disekap, ya nggak bisa orang mendekat di situ karena ada pintu gerbangnya. Jadi pintu gerbangnya itu hanya bisa satu-satu termasuk orang di situ. Lalu saudara-saudara kekasih Tuhan, yang menjadi perenungan saya itu, kok kebanyakan teman-teman sebagai murid Tuhan Yesus nang Tuhane sing memikirkan awak itu nggak mau perhatikan, nggak mau mengasihi, nggak malah mendukung, nggak menghibur, ya ngedol itu Petrus. Yudas ngedol, Petrus ngedol, Yudas ngedol. Saudara, ini pelajaran baik buat kita. Kita ini diselamatkan oleh pengorbanan Yesus, diampuni oleh Tuhan Yesus. Jangan menyedihkan hati Tuhan Yesus. Amin. Jangan menyedihkan hati Yesus. Kasihanilah dia, karena dia itu melakukan itu demi pengampunan dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian sampai berikutnya, ya kalau kita memperhatikan masih di dalam pasal yang ke-23, kemudian dia dibawa ke Pilatus, ya, dibawa dari imam, ya, di hadapan mahkamah agama, dan kemudian dibawa ke Pilatus, ya. Rupanya ada pengadilan agama di sana yang Yesus dibawa ke situ, sudah integrasi di sana, dicecar dengan banyak pertanyaan-pertanyaan, tujuannya untuk menyudutkan
Yesus. Ini orang-orang termasuk orang-orang yang benci, orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki, bahkan juga ada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, wong sing sok ngerti Alkitab tapi tidak mau melakukannya. Banyak malah menyalibkan Yesus, menyerahkan kepada majelis agama atau pengadilan agama. Setelah dari pengadilan agama diserahkan ke wali negeri, ya, ke Pilatus, saudara-saudara. Kemudian juga dari Pilatus diserahkan kepada Raja Herodes. Bayangkan, dia sudah dalam keadaan disiksa setiap hari, dan kemudian dia sudah disekap, masih dibawa lagi, ya, diadili secara agama. Ya, ketika diadili secara agama ya nggak bisa dikalahkan. Kenapa? Karena sumber Taurat, sumber Alkitabnya adalah Yesus. Amin. Sumber firman itu adalah Yesus sendiri. Ya, coba-coba menghakimi Yesus dengan tata cara agama mereka. Ya, nggak bisa. Karena nggak bisa diarahkan lagi ke Pilatus. Diarahkan ke Pilatus tidak menemukan yang sesuai dengan kesalahannya, harus dihukum dengan mati. Gak ditemukan. Artinya Yesus memang tidak salah. Yesus itu ya tidak pernah berdosa. Kalau kita membaca dalam suratan Petrus, ya, 1 Petrus pasal 2, kalau nggak salah di sana 1 Petrus pasal yang kedua, tertayangkan ayat yang mulai dari ayat yang ke-23. 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Kita akan baca sama-sama. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Coba tolong kita tayangkan dari ayat 21 dan 22-nya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, amin, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 22. Ia tidak berbuat dan tipu tidak ada dalam, amin. Jelas kan? Jadi Yesus menderita itu sebenarnya meninggalkan keteladanannya untuk kita. Dia itu tidak berbuat dosa. Dia itu tidak ada tipu di dalam mulutnya. Orang benar. Dia itu adalah Allah yang kudus, yang tidak kompromi dengan dosa, saudara-saudara. Tetapi murid-muridnya pun gak mau paham tentang itu. Murid-muridnya malah menyangkal. Murid-muridnya malah menjual dia. Kalau orang lain pun mereka tidak mau mengerti, tidak mau menerima dia. Saudara-saudara, mereka sebenarnya kalau kita perhatikan, dia itu datang kepada umat kepunyaannya. Lah, orang Israel itu adalah kepunyaan Allah, tetapi umat kepunyaannya itu menolak, maka dia beralih kepada bangsa lain. Sudah katakan haleluya. Separuh. Ya, saya hale, jadi kan? Separuh. Iya, kan separuh. Artinya gak sungguh-sungguh meyakini itu. Ya, bayangkan aja begini. Dia datang pertama untuk umat kepunyaannya. Umat kepunyaan sidang, gak mau terima dia, menolak dia, maka dia beralih kepada bangsa lain, termasuk saudara dan saya. Ini yang mendapatkan keselamatan. Maka haleluya. Aja separuh mana ya? Ayo kita dengan Tuhan itu mempermuliakan Tuhan. Aja nanti
Amin. Kalau amin dibilang amin, kalau haleluya digenepi dari hari selama. Oh itu puji Tuhan. Puji Tuhan, sukacita besar itu. Dan nyanyi tepuk tangan di wajah TV. Kadang-kadang tepuk tangan di Yufas. Apalagi singer, sing semangat gitu ya. Harus menjadi pemuji-pemuji penyembah Tuhan. Harus begitu ya. Jadi kita lakukan bukan karena kita seperti murid-murid yang lain, malah dia gak serius dengan Tuhan. Lawan Tuhan ditijoli artinya pamrih 30 perak Yesus yang jadi juru selamat dilepas, dinyahkan, artinya diserahkan kepada penjahat. Saudara, maka akibatnya perhatikan baik-baik, orang yang gak sungguh-sungguh dengan Tuhan itu, orang yang mengecewakan Tuhan itu. Di dalam kisah Rasul itu kan dijelaskan Yudas itu mati, ya toh? Mati di mana? Gajahsari. Di tanah yang pernah dibeli dengan uang apa? Uang karo. Jadi anggone ngono kok oleh sudah prediksi bisa. Ya. Akhirnya tanah itu disebut tanah apa? Tanah agar darah, yang artinya tanah darah. Kenapa disebut begitu? Jadi dia matinya itu terkelungkup, mari ngono wetenge pecah. Ngeri gak? Makanya aja sembrono wing Gustimu. Amin. Kita yang bersungguh-sungguh terima kasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu mbelani ngapura dosane awake dhewe. Bayangkanlah hari-hari pada masa penderitaan yang dialami, dilempar sana, dilempar sini, belum lagi ketika dia ada di rumah atau istana Herodes, saya pernah masuk di situ, memang ada tiang di tengah itu, kemudian dia itu diikat di tiang itu. Algojo itu yang membuat cambuk, satu persatu nyambungnya, ketika dicambuk ya dengan keras, itu langsung tercabut kulitnya, Jadi makanya pada waktu tercabut itu ya tentu ada bercak darah yang terus keluar. Bayangkan itu. Coba kalau kita mungkin salah satu saja saudara umpamanya begini, ya umpamanya bagus gitu ya. Kemudian belok orang lain, tapi ada orang yang tidak suka, tiba-tiba langsung dicambuk. Paling sampai nanti umur kesakitan, minum ini gara-gara sampai ini, gara-gara tapi Tuhan Yesus tidak berani. Tapi dia relakan juga, dia nggak ngeluh. Ya nggak ada nggak ayatnya ngeluh? Nggak ada. Malah sampai ketika dia sudah dicambuk, kemudian dikasih mahkota duri, itu berawal dari istana Raja Herodes itu. Kemudian mulai dia dipasangi kayu yang kasar itu ya dari istana Herodes itu. Diikat tangan kanan kirinya lalu dikarak naik, karena umpamanya kalau rumah Herodes itu di sini, jadi itu datang masuk ke keluar ke halaman, jadi ke kiri, kemudian di kiri sudah ini pasar, yang pasar itu naik itu sampai ke Bukit Golgota. Nah begitu, itu ada lebih dari 10 kali dia jatuhnya. Nah setiap dia jatuh itu sekarang didirikan gereja. Setiap dia jatuh pertama itu ada gereja, kemudian jatuh yang berikutnya dia ada gereja, sampai juga di tempat di atas itu. Makanya Golgota itu bentuk gereja yang begitu luar biasa, yang ada di beberapa negara yang itu ada mereka juga berusaha, ya ini bangunan dari
mana gitu ya, yang lisan mana dan sebagainya. Tapi berdoa seperti Katolik. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita perhatikan. Jadi kalau keluar dari universitas itu bukan akan dibebaskan, bukan enggak, ketika terikat dan dia itu lagi tangan terpalang itu, ya, dan dia pikul kayu yang kasar itu, kemudian dia keluar ke jalan ini memang terang-terang sampai naik, ya itu dipermalukan di tengah pasar. Orang yang di pasar itu pada melihat, ada yang memaki-maki dan sebagainya, saudara. Itu terjadi sampai di atas jatuh bangun itu juga terus dimaki-maki, ya, disorangi orang-orang ahli Taurat juga itu, ya, masih terus mencaci maki sampai di atas disalibkan itu, sampai disalib saja masih ada orang yang kalau orang lain saja ditolong kok, biar dia menolong dirinya sendiri. Segitunya sudah dalam mengejeknya, hingga di salib itu tulisi apa tulisannya? Inilah raja Yahudi. Jadi saudara-saudara, itu sindiran, bukan berarti, tetapi walaupun sindiran, memang mengandung juga nubuatan. Ternyata memang raja segala raja itu ada pada dia. Amin. Ada pada Yesus. Maka itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika kita juga menyadari bahwa kita ini telah diselamatkan dengan pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa, pengampunan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sampai dia di kayu salib saja dia masih bisa mengatakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Kira-kira bisakah kita melakukan seperti itu? Bisa? Atau mau atau enggak? Mau enggak mengampuni sesamanya? Mengampuni orang lain yang membencimu, mau enggak? Harus mau, saudara. Kenapa? Kita punya dasar Bapak kita di surga itu sudah relakan semua, memberikan teladan dalam kehidupan kita, supaya kita juga memberi pengampunan kepada mereka. Tuhan Yesus itu ngajari dalam kehidupan kita, kasihlah-mu. Kalau engkau ditampar pipi kiri, kenapa? Ayatnya kan jelas, kasihlah-mu. Kalau engkau di pipi kirimu ditampar, balas kanan. Bukan saudara, itu berarti ya gigi ganti gigi, pedang ganti pedang. Mana loh, mosok dari Gusti mulai lo gak iso ngampuni orang yang berbuat salah. Amin. Ayo kita belajar pengampunan itu dasarnya dari Bapak kita di surga yang mengampuni. Ini loh kita melakukan setiap bulan mengadakan perjamuan ini pengampunan untuk kita. Makanya kita gak sembarangan, kita ini berterima kasih kepada Bapak di surga. Begitu luar biasanya cintanya Tuhan Yesus. Dia pernah katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Loh, anaknya yang tunggal kok ya dikaruniakan, diveneno, nggak usah dibeli lah, kok melok-melok Yudas itu rupanya peti kurang duit. Nah, kok Bapak di surga itu memberikan dengan cuma lah, kok Yudas ngedor? Sampai lihat pelayanan itu dia tunggu dulu. Amin. Kita relakan hidup kita relakan duit kita. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Amin. Lalu Yesus sudah berikan contoh kepada kita. Bapak di surga mengaruniakan
supaya kita barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak di surga itu hitung-hitungan menyelamatkan saudara, diwenene anaknya putra yang tunggal itu yaitu Yesus Kristus. Dia pun pernah secara manusia pernah katakan, Bapak kalau boleh jawab ini kau lakukan daripada aku, karena aku masuk berberarti saudara-saudara. Ya untuk sampai kayak ini ya Bapak lagi untuk berbanding dengan aku, mungkin begitu saudara-saudara. Tapi dia nggak berani katakan begini. Ya wes kalau kepikiran saja, enggak. Termane ngono enggak begini wes oleh badhe ini orang. Loh iya, enggak temukan saya membaca Alkitab itu sudah beberapa kali. Ya, enggak menemukan itu. Oh dasarnya Bapa di surga itu mencintai saudara dan saya, hanya dikaruniakan putra yang tunggal. Ya, seperti Abraham pada waktu Tuhan itu menghendaki anakmu yang kekasih bawalah ke bukit untuk dipersembahkan. Bukit apa? Bukit apa? Bukit Salib. Bukitmu mulia. 3 tengah perjalanan Ishak dengan bapaknya naik ke atas gunung Muria bersama dengan puncaknya. Lalu sudah sampai, mungkin barangkali sudah sampai atau hampir sampai. Ishak tanya, Pak, ini kayunya ada, koreknya ono. Terus sing persembahan ini seandainya Pak Abraham ngomong, ya sampai ibu anakku, lalu kan? Aduh, Ishak minta ini, aku tak terima, aku tak sengaja dia, aku tak sengaja di sate. Kemana siapa yang bakaran? Tapi bukan Ishak kan yang dibakar. Saudara, itu ya. Dan kemudian apa kata Abraham? Tuhan hanya tinggalkan. Iman luar biasa. Iman. Makanya kalau kita itu di hadapan Tuhan, kita mempersembahkan apa saja itu, percaya Tuhan menyediakan. Tuhan pasti memberkati. Tuhan gak mungkin mengecewakan dan mengecewakan. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau kita sampai saat ini masih menikmati kasih Tuhan. Ya, makanya itu saudara-saudara dari sebelah, kita sebagai umat kepunyaan Tuhan yang sudah diampuni dosa kita oleh Tuhan, yang dengan darah Yesus kita harus bisa berbuat pengampunan. Pinter kedah mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Nah, berapa kali kira-kira Mas Bos, kalau ada orang bersalah terhadap jenengan dikecewakan, ya kira-kira berapa kali harus mengampuni? 1 kali? Berapa kali? Piro, pelok, buelok. Apa 7 kali sehari? Alkitab tidak mencatat begitu. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita 7 kali 70 kali. Ayo, hitungan biro. Wes tak kasih dibangun yang kuat ya. Sampai mau cobain doa ya. Jadi saudara, artinya apa? Kita ini harus penuh kebajikan, penuh kemurahan, nggak suka menyimpan dendam terhadap sesama.
nggak nyimpan kepahitan. Ya ada masalah ya ayo coba duduk menyelesaikannya, dan kemudian kita ngaku wis yo wis aja dieling-eling meneh. Amin. Ya Tuhan Yesus lakukan itu kok. Tuhan Yesus memberikan teladan ini lah, maksud awal dewe gak ngikuti teladan Bapak di sorga. Amin. Maka itu saudara kekasih Tuhan, apalagi kita akan terima korban darah dan tubuh Yesus. Inilah yaitu realita pengampunan itu yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita. Pemain musik silakan siap. Nanti ketinggalan. Ya, jadi saudara-saudara, jadikan jangan berbuat dosa lagi, jangan sakiti hati Tuhan. Percayalah Tuhan mengasihi itu, Tuhan mengorbankan dirinya tidak harus ada 2 kali lagi, sekali untuk selama-lamanya. Itu terdapat dalam surat Ibrani. Kalau kalian mulai baca dari ayat pasal 9 sampai berikut, dia itu masuk di dalam tempat kudus hanya 1 kali untuk selama-lamanya, tidak membawa yaitu korban persembahan dari kambing, domba, lembu, tapi membawa darahnya sendiri, tidak diwakilkan ke siapapun juga, tapi dengan darahnya sendiri, persembahkan tubuhnya sendiri demi pengampunan saudara dan saya. Maka itu kita diajari untuk mengampuni. Injil Matius 6 ayat yang ke-14 dan 15. Ayo bukakan, kita baca sebagai ayat terakhir. Nanti ada ayat yang paling akhir. Enggak lah, cukup itu. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni juga. 15. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau kita masih tetap ada kesalahan, berarti masih tetap ada dalam dosa. Upah dosa ialah, kalau Bapakmu di surga gak mengampuni gara-gara saudara gak mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, maka di situ Bapakmu di surga gak mengampuni, berarti dosa tetap ada. Kalau dosa tetap ada, saudara akan mengalami kematian. Kematian gak hanya sementara, kekal selama-lamanya. Maka itu ayo kita mengampuni, ayo kita melakukan yang sesuai firman Tuhan, ayo kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Pujikan. Mengasihi, dari sungguh, kita berdiri sama-sama, kita bergandengan. Mengasihi
bersyukur Bapa buat kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Bapa karena hadirat-Mu di tengah kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu Bapa. Engkau telah menasihati kami, Engkau menegur kami, Engkau memotivasi dalam kehidupan kami, sehingga kami lebih lagi untuk mencintai-Mu, lebih lagi untuk mencintai jiwa-jiwa, mencintai sesama, sekalipun musuh pun Engkau tidak mengendaki untuk yang membencinya. Tuhan, terima kasih Tuhan, anugerah besar. Kami percayakan semua langkah hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Apapun yang terjadi biar kehendak Tuhan, bukan kehendakku Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu semua pagi hari ini yang telah Kau berkati dengan firman Tuhan, yang telah Kau jamah, yang Kau lawat mereka. Berkati semuanya Bapa, biar kemampuan datang daripada-Mu. Dan selanjutnya kami tetap bersyukur kami ada di dalam perjamuan Tuhan, dan di sana kami akan terus diteguhkan, dan kami tidak bisa menghilangkan begitu dasarnya karya Tuhan di kayu salib, karena demi keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan kami akan melaksanakan pelayanan perjamuan Tuhan ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya undang pelayan-pelayan perjamuan Tuhan ke depan. Kita akan nyanyikan pujian tadi dengan darah